Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut saya sampaikan modul 1.1.A.5.2 yang merupakan hasil kolaborasi dari diskusi pada tanggal 19 Mei 2023. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Nurmila Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 194 Jakarta, Kota Jakarta Timur. Terdapat 3 materi diskusi yang akan dibahas pada ruang kolaborasi pada hari ini. Yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Dan kemudian yang ketiga adalah sepakati salah satu kekuatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sebelum kita membahas pada topik yang pertama, yaitu kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, perkenankan saya terlebih dahulu membahas tentang makna dari sosiokultural terlebih dahulu. Menurut KBBI, sosiokultural berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan sosiokultural itu sendiri adalah teori pendekatan atau perspektif yang menganggap sumber utama dari perilaku sosial bukan berasal dari dalam individu, melainkan dari kelompok sosial, lingkungan, dan budaya yang menyelubunginya. Bukan individu yang memiliki perilaku unik, melainkan keadaan sosial di sekitarnya lah yang membangun seorang individu memiliki perilaku tersebut. Oleh karena itu, teori sosiokultural juga disebut sebagai teori konstruktivisme sosial. Dari sinilah kemudian kita gabungkan materi diskusi yang pertama bahwa sosiokultural itu adalah ruang lingkup siswa atau lingkungan siswa yang membentuk karakter suatu siswa sehingga menimbulkan kekuatan yang dapat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari hasil diskusi dalam forum kolaborasi, kami menemukan beberapa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan tersebut diantaranya yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, kekuatan yang kedua adalah penerapan karakter dan interaksi sosial, yang ketiga adalah mandiri, kekuatan yang keempat penggalian bakat dan minat, kekuatan yang kelima adalah tingkat sosial yang sesuai dengan latar belakang orang tua. Dari kekuatan-kekuatan yang ada tersebut dikembangkan oleh sekolah melalui beberapa implementasi kegiatan-kegiatan yang mendukung serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan yang telah ada di dalam sekolah. Setelah memahami kekuatan dari sosiokultural yang ada di daerah kami, kemudian kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakteristik murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial lokal di daerah kami. Kami melihat dan kami mensurvei bahwa hal-hal yang sudah kami terapkan untuk mendukung dari 5 kekuatan di awal tadi adalah yang pertama, kami telah melakukan penanaman keimanan dan ketakwaan dengan kegiatan pembiasaan di sekolah. Contohnya adalah pada saat upacara, pada saat program literasi, materi-materi kerohanian, penanaman sopan santun, dalam hal pembiasaan, kemudian kegiatan peringatan keagamaan dan lain-lain. Kemudian untuk menggali kekuatan dari bakat dan minat, sekolah memberikan wadah perkembangan bakat melalui kegiatan kesenian seperti halnya kegiatan kelas meeting, lomba antar kelas, festival kesenian, bulan bahasa dan lain-lain. Dari sini diharapkan bakat dan minat sesuai dengan karakteristik siswa dapat tumbuh dan dapat disalurkan sesuai dengan keunikan masing-masing.
Yang ketiga adalah yang sudah diterapkan di dalam sekolah kami adalah kegiatan memupuk kemandirian siswa, yaitu melalui kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, karya ilmiah remaja, pencak silat, taekwondo dan lain-lain, kemudian kegiatan bakti sosial melalui OSIS, organisasi intrasekolah dan lain-lain. Kegiatan ini diharapkan memupuk kemandirian siswa dalam berorganisasi serta mereka dipersiapkan untuk terjun di dunia masyarakat yang lebih luas pada saat mereka berkembang menjadi lebih dewasa. Kemudian yang kekuatan yang selanjutnya kami kembangkan menggunakan program pendidikan karakter dan penggalian bakat minat siswa yang dilakukan oleh guru BP atau BK serta staf kesiswaan. Program penggalian karakter bakat dan minat ini dapat dilakukan melalui tes psikotes, juga melalui kuis-kuis atau paparan-paparan yang dilakukan oleh petugas BK atau BP serta materi-materi bimbingan karir di sekolah. Materi diskusi yang ketiga pada ruang kolaborasi pada hari ini adalah mengenai kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan laku murid di kelas atau sekolah kami, apakah sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kami dan dapat diterapkan. Ada beberapa sistem atau ada beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dapat kami terapkan. Di sini kita tampilkan ada 3 hal. Yang pertama adalah kita menggunakan sistem among. Sistem among berarti mengasuh, menuntun siswa satu persatu untuk belajar dan mengembangkan diri mereka. Dalam sistem among kita mengenal 3 hal atau 3 istilah. Yang pertama adalah engarso sungtulodo, artinya sebagai seorang pendidik apabila kita berada di depan kita harus menjadi contoh atau teladan bagi anak muda kita. Yang kedua adalah emadio mangunkarso, apabila kita berada di tengah-tengah sebagai pendidik kita harus bisa membangun karsa atau membangun keinginan dari murid-murid kita supaya lebih terpacu atau termotivasi dalam belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah tutwuri handayani. Apabila kita berada di belakang, maka sebagai pendidik kita harus mensupport atau kita harus mendorong murid-murid kita untuk berkembang, untuk mengembangkan keilmuan dan untuk berprestasi lebih baik lagi. Kemudian filosofi yang ketiga dari Ki Hajar Dewantara yang kita gunakan adalah sistem trikon. Sistem trikon ini terdiri atas 3, yaitu kontinuitas, kemudian konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Yang dimaksud dengan kontinuitas adalah terus-menerus, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berhenti, kita gagal dicoba lagi, gagal coba lagi, terus-menerus dalam usaha kita dalam mendidik murid-murid. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen berarti sebagai pendidik kita harus memperluas cakrawala keilmuan, kita mencoba mencari berbagai ilmu yang ada di luar untuk memperkaya diri kita sebagai pendidik dan menyampaikan kepada murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Dan yang ketiga adalah konsentris. Apapun yang kita lakukan kita tetap berpatokan pada keunikan dari masing-masing siswa itu tersebut. Kita tidak boleh menyamaratakan siswa karena kita tahu bahwa masing-masing siswa memiliki keunikan, memiliki bakat minat serta kecepatannya masing-masing dalam mereka belajar. Dan filosofi yang ketiga adalah kita menghamba pada siswa. Konteks menghamba di sini sebagai pendidik, kita mencoba total, kita mencoba loyal kepada murid-murid kita kembangkan keilmuan mereka, kita didik mereka dengan totalitas penuh sebagai pendidik, kita tanpa pamrih berusaha mengembangkan diri kita dan berusaha mendidik mereka, mengembangkan bakat minat mereka menjadi siswa-siswa yang terbaik dan menjadi anak-anak yang hebat yang dapat terjun di masyarakat luas pada nantinya.
Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi para pendidik dan siswa sekalian. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.